Selamat pagi buat Bapak dosen saya hormati, Pak Adi, dan juga teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan eh, video presentasi saya untuk sebagai pemenuhan tugas mata kuliah profesi kependidikan. Jadi pada pagi hari ini saya memilih profesi kependidikan tentang seorang pustakawan. Oke, kita langsung saja. Nah, pengertian pustakawan itu adalah apa, teman-teman? Nah, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 43 tahun 2007 mengatakan demikian. Tentang perpustakaan disebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang memiliki kompetensi yang diperolehnya melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawaan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Nah, jadi menjadi seorang pustakawan itu ternyata ada jenjang kependidikannya. Jadi ada juga yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional di pusat. Mungkin bisa memberikan sebuah kesempatan untuk mengambil sebuah kompetensi itu ya, teman-teman. Nah, sayangnya di Indonesia profesi pustakawan ini belum sepenuhnya diterima sejajar dengan profesi lainnya. Nah, karena kenapa? Nah, karena pustakawan itu masih dianggap sebagai tenaga administrasi. Pengertian pustakawan kebanyakan masih mengacu pada batasan dan keputusan Menpan, padahal tidak hanya itu. Nah, jadi seorang pustakawan itu juga dituntut harus bisa memiliki tanggung jawab dan kompetensi kepustakawaan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sekaligus seperti yang tadi saya dikatakan di awal tadi. Nah, dan juga perlu diberlakukannya akreditasi pada lembaga pendidikan pustakawaan guna untuk mengesahkan kompetensi dari orang tersebut jika ingin mengambil kompetensi sebagai seorang pustakawan. Nah, dan dari juga pada para lulusan oleh otoritas tertinggi dalam profesi kepustakawaan ini. Nah, di sini juga saya mengutip, adapun dalam lingkup keprofesionalan pustakawan itu dikenal dengan istilah continuing professional development, atau berarti pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Itu berarti tentang aturan jabatan fungsinya kepustakawaan. Nah, apa aja sih ciri-ciri profesionalisme pustakawan itu? Nah, yang pertama yang saya dapat rangkumkan adalah memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, kecakapan, dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Yang kedua, memiliki tingkat kemandirian tinggi. Ketiga, memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Jadi dalam hal ini setiap pustakawan itu harus bisa untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesama profesinya. Bisa juga dengan profesi lainnya seperti antara pustakawan dengan guru. Mungkin nanti guru bisa berkoordinasi dengan pustakawan untuk mencari sumber buku-buku yang akurat atau recommended untuk pengembangan siswa-siswa di sekolah. Itu kalau kolaborasi ya, pustakawan dengan guru, itu menurut saya. Nah, keempat adalah senantiasa berorientasi pada jasa dan menjunjung tinggi kode etik pustakawan. Yang kelima adalah senantiasa melihat ke depan atau berorientasi ke masa depan. Jadi pustakawan itu harus meningkatkan skill pustakawannya ya, dan syarat menjadi pustakawan itu harus juga dipenuhi. Nah, persyaratannya itu juga itu mengacu pada tugas pokok pustakawan. Nah, apa aja tugas pokok pustakawan? Nah, jadi sini ada dua fraksi ya, tugas pustakawan itu. Yang pertama ada tugas pokok fungsional pustakawan tingkat terampil, dan tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat ahli. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah yang pertama adalah tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil. Yang pertama, perorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Yang kedua adalah pemasaran perpustakaan. Dan ketiga adalah dokumentasi dan informasi. Nah, jadi istilahnya ya, kalau pustakawan tingkat terampil itu ibaratnya kita seperti operator. Jadi tugas kita tuh bisa jadi untuk pemasaran untuk perpustakaan kita. Misalnya kita punya ini nih perpustakaan baru. Jadi tugas kita tuh apa? Jadi kita menggunakan pemberdayaan manusia di dalam satu perpustakaan yang baru itu. Nah, terus kita
menuangkan ide-ide kreatif kita, bagaimana untuk pemasaran perpustakaan baru kita, terus bagaimana sih kita nanti sistem dokumentasi informasinya, mungkin dari dokumentasinya baik media massa secara virtual ataupun media cetak gitu ya. Nah, terus itu adalah tugas pokok pejabat fungsional pustakawan tingkat ahli. Yang pertama, perorganisasiannya dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Kedua adalah pemasyarakat perpustakaan. Ketiga adalah dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan. Dan terakhir adalah dokumentasi dan informasi. Jadi kurang lebih juga sama seperti kayak tingkat terampil ya. Nah, ibaratnya kalau pustakawan tingkat ahli ini bagaikan seperti pengawasnya atau setingkat kayak direktur mungkin. Jadi mereka juga harus ada melakukan pemberdayaan dan juga pemasaran perpustakaan, buku, entah itu buku model lama atau model baru ya teman-teman ya. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih untuk jasa pustakawan? Nah, jadi di sini ada bagiannya. Yang A adalah pengangkatan pertama kali pejabat fungsional pustakawan tingkat terampil dan tingkat ahli adalah yang pertama, berijazah serendah-rendahnya diploma 2 perpustakaan, dokumentasi, dan atau diploma bidang lain untuk tingkat terampil. Mungkin kalau bisa dibilang diploma bidang lain kemungkinan bisa dari diploma bagian farmasian atau diploma bagian bahasa Inggris, mungkin bisa ya kita manfaatkan bukan manfaatkan sih, tapi mensinergikan para diploma itu di bagian tingkat terampilnya, misalnya kayak farmasi. Nah, mungkin bisa nanti menyalurkan ide-idenya tentang buku tentang obat-obatan, terus tentang kesehatan. Nah, terus kalau kayak bidang bahasa mungkin bisa menuangkan pemikirannya dan berdiskusi subjek-subjek bahasa itu apa saja dan lain-lain. Nah, yang kedua, bagi diploma atau sarjana bidang lain harus mengikuti pelatihan kepustakawaan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, jadi para diploma yang tadi itu mereka bisa mendaftar ke jadi seorang pustakawan, tapi harus terlebih dahulu mengikuti pelatihan dan juga sertifikasi untuk mendapatkan kelayakan sebagai pustakawan. Nah, dan ada juga berijazah serendah-rendahnya S1 perpustakaan yang paling penting. Nah, dokumentasi dan informasinya itu juga, atau juga bisa sarjana bidang lain untuk tingkat ahli. Tingkat ahli ya mungkin sarjana bidang lainnya seperti pendidikan mungkin, SPD, guru, seperti itu. Nah, yang keempat tadi ya. Keempat. Ini keempat, sekarang serendah-rendahnya juga menduduki pangkat pengatur muda tingkat pertama, golongan ruang 2B untuk tingkat terampil. Dan untuk menduduki pangkat penyata muda, golongan ruang 3A itu untuk tingkat ahli. Nah, yang kelima adalah DP3, setiap unsur memiliki bernilai baik selama 1 tahun terakhir. Untuk DP3 ini saya kurang paham ya apa ini ya dimaksudkan. Nah, terus masalah umur maksimal dan maksimumnya itu adalah 65 tahun bagi pustakawan utama dan 60 tahun untuk pustakawan madya, pustakawan muda, dan pustakawan penyelia. 7. Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut. Yang ke-8, berdasarkan kepada formasi jabatan pustakawan yang ditetapkan oleh Menpan. Nah, itu juga harus memiliki kemampuan dan juga memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan oleh jabatan atau pangkatnya. Nah, yang terakhir adalah kualifikasi pendidikan untuk jabatan pustakawan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tersebut ANRI. Nah, terus bagian B-nya, pengangkatan pegawai negeri sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan pustakawan apabila dapat dipertimbangkan dengan kata sebagai berikut. Jadi bisa dari pegawai negeri sipil itu diangkat menjadi seorang
jabatan pustakawan kalau ada mutasi-mutasi seperti itu. Nah, jadi saya sini dapat sebutkan ada sekitar 5 poin. Nah, poin kelima itu nanti dia ada pembahasannya lagi. Jadi yang pertama adalah memenuhi persyaratan sesuai persyaratan pengangkatan jabatan fungsional pustakawan. Yang kedua, memiliki pengalaman di bidang pustakawanan sekurang-kurangnya 2 tahun. Ketiga, usia maksimal 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun yang dimiliki dan jenjang jabatannya. Yang keempat, pangkat yang ditetapkan adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Kelima, pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 dapat diangkat dalam jabatan pustakawanan tingkat ahli apabila yang pertama di sini ijazahnya itu harus dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan pustakawan tingkat ahli. Poin kedua, lulusannya itu harus lulusan pendidikan dan penilaian fungsionalnya dapat ditentukan untuk bisa menjadi pustakawan tingkat ahli. Nah, yang ketiga, memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan atau pangkat yang akan diduduki tersebut. Yang terakhir, DP3, setiap unsur bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Jadi butuh ya teman-teman perlakuan baik dalam setiap karir itu ya, apalagi dalam seorang pustakawan gitu. Nah, jenjang karir pustakawan itu apa saja? Yang pertama, tingkat terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pertama, pustakawan tingkat pelaksana, pangkatnya 1. Pengatur muda tingkat pertama golongan ruang 2B. Poin kedua, pengatur golongan ruang 2C. Ketiga, pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Kedua, pustakawan pelaksana lanjutan, pangkatnya yaitu ngatur 1. Penata muda golongan ruang 3A. Kedua adalah penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Terus pustakawan penyelia, pangkatnya pertama penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Nah, poin kedua, pustakawan tingkat ahli dari yang terendah sampai tertinggi. Yang pertama, pustakawan pertama pangkatnya 1. Penata muda golongan ruang 3A dan kedua penata muda tingkat 1 golongan 3B. Nah, ada pula pustakawan muda. Pangkatnya adalah sebagai berikut: penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Ketiga, pustakawan madya. Pangkatnya apa saja? Yang ketiga, pembina golongan ruang 4A. Terus kedua, pembina tingkat 1 golongan ruang 4B. 3, pembina utama muda golongan ruang 4C. Maaf, ada kendaraan bermotor. Nah, keempat adalah pustakawan utama. Pangkatnya itu apa saja? Pembina utama madya golongan ruangan 4D dan pembina utama golongan ruang 4E. Nah, jadi untuk sementara ini kenaikan pangkat pustakawan itu juga telah diatur melalui perundang-undangan ya teman-teman. Nah, kenaikan jabatannya ini pun dapat dilihat dari jabatan yang dimiliki sebelumnya. Lebih lengkapnya bisa saya jelaskan sedikit kenaikan pangkat secara fungsional pustakawan ya. Itu yang pertama, memenuhi jumlah angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kedua, telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. Ketiga, DP3 setiap unsur bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Keempat, masih dalam jenjang pangkat yang sama. Kelima, dapat naik pangkat setiap 2 tahun sekali sepanjang memenuhi jumlah angka kredit yang telah ditentukan. Yang keenam adalah pangkat tertingginya pembina utama adalah golongan ruang 4E dan dapat melampaui pangkat atasannya langsung gitu. Jadi bisa kayak diberikan stimulan gitu ya untuk jenjang karir naik jabatannya gitu. Nah, kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ini pun pusatnya atau daerah yang menduduki jabatan fungsional pustakawan madya pangkat pembina tingkat 1 golongan ruangan tingkat 4B untuk menjadi pembina utama muda. Nah, golongan ruang 4C sampai dengan pustakawan utama pangkat pembina utama golongan ruang 4E ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKE. Ya, mungkin itu aja video
presentasi saya mengenai profesi kependidikan bagian pustakawan. Mohon maaf atas jenjang waktu yang terlalu lama saya menjelaskan pada video ini. Sekiranya besar harapan saya teman-teman bisa dapat memahami apa yang saya sampaikan tentang profesi kependidikan bagian pustakawan ini. Mungkin sekian itu aja, terima kasih, selamat pagi, dan tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Semoga kita dilindungi dari infeksi penyakit corona ini. Selamat pagi.